Halo teman-teman belajar, selamat pagi, siang, sore, malam, selamat kembali lagi. Kembali lagi di channel belajar bersama, masih bersama saya Andri, dan kali ini kita akan membahas tentang interpreting. Tapi bukan apa itu interpreting, bukan definisinya, dan juga bukan perbedaan antara interpreting dan juga translating ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah bahas itu dan kalian bisa lihat langsung di link di atas terkait dengan definisi translating, definisi interpreting, dan perbedaan antara interpreting dan translating, translation. Nah kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe interpreting, bukan tipe-tipe translating ya, tipe-tipe interpreting yang basically itu ada 4. Jadi kita akan bahas satu-satu, mulai dari yang pertama yaitu yang disebut konsekutif. Nah, konsekutif itu adalah tipe interpreting yang dilakukan dengan pola speaker ngomong, si pembicara ngomong, kemudian selama pembicara ngomong si interpreter itu penerjemahnya punya waktu untuk mencatat, tapi itu pun tidak banyak yang bisa dia catat. Jadi catat poin-poinnya aja, kemudian pas speaker selesai diberi jeda oleh speaker, diberikan jeda, interpreter langsung menyampaikan hasil terjemahannya dan seterusnya. Jadi polanya itu pembicara, kemudian interpreter, pembicara, interpreter. Jadi poinnya adalah selama pembicara ngomong, interpreter harus benar-benar cekatan mencatat poin-poin yang akan diterjemahkan. Jadi biar tidak lepas nih poin yang akan disampaikan. Itu tipe pertama, jadi konsekutif sambil bisa nyatat. Tapi itu pun nggak nyatat yang seperti kalian mencatat rapi gitu. It's impossible untuk melakukan hal seperti itu dalam keadaan kalian mendengarkan, apalagi poinnya penting-penting gitu misalnya. Itu adalah tipe yang pertama atau konsekutif. Sekarang kita masuk ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua slip of the tongue dan tongue twisting terus ya. Tipe yang kedua itu adalah simultaneous atau simultaneously. Simultaneously itu artinya langsung gitu kan. Jadi simultaneous atau simultan itu adalah kegiatan interpreting yang dilakukan secara langsung. Jadi ketika speaker ngomong, si penerjemah juga ngomong. Nah kadang agak beribet tuh, agak berebut space buat ngomong gitu, karena speaker ngomong langsung ngomong, speaker ngomong langsung ngomong, bahkan nggak diberikan jeda, tidak diberikan jeda sama sekali. So sometimes you have to fight for the slot to speak gitu loh. While listening, while speaking, while listening, while translating and speaking at the same time. It's a bit challenging. That's the real challenge of interpreting anyway. Jadi simultan atau simultaneously adalah tipe kedua dari interpreting. Jadi langsung gitu ya. Tantangannya lebih berasa. Kita masuk ke tipe ketiga yang biasanya orang kenal ya. Tipe ketiga itu ada liaison. Ini spellingnya it's really hard to pronounce. Kalian bisa cek lagi di Oxford. Yang jelas ini diambil dari bahasa Prancis kalau tidak salah. Liaison officer, liaison interpreting. Jadi yang liaison ini adalah seperti asisten seperti itu. Nah biasanya ini bentukan informal dari interpreting. Jadi ketika misalnya dalam satu bisnis meeting gitu misalnya, atau business gathering, dan di sana diperlukan ada seorang interpreter, maka interpreternya akan melakukan kegiatan interpreting yang a little bit informal di meeting itu. Jadi ketika pembicara ngomong, dia langsung terjemahin. Mostly simultaneous sih caranya, cuman dia informal. Kalau simultaneous yang tadi itu kan yang benar-benar yang tersistem, tertata gitu di dalam booth misalnya ngomongnya dan segala macam. Mungkin nanti kita akan bahas detailnya bagaimana konsekutif secara detail bisa dilakukan dan bagaimana juga simultaneous bisa dilakukan secara detailnya. Sekarang kita bahas tipe-tipenya dulu ya. Itu dia yang liaison, cek lagi pengucapannya, interpretingnya, liaison, interpreting, Kemudian yang terakhir itu yang saya pernah dengar adalah whispered interpreting. Nah whispered ini dibisikkan gitu. Sistemnya adalah gini. Jadi ketika ketika interpreter menerjemahkan itu can be simultaneous, can be consecutively, tapi pas menyampaikannya itu di whisper ke orangnya gitu, ke orang yang membutuhkan
terjemahan itu. Jadi tidak langsung disampaikan secara lugas gitu, enggak, tapi di whisper aja ke orangnya. Misalnya dalam satu konferensi saya menerjemahkan kan, entah itu secara simultaneously ataupun secara konsekutif, kemudian saya bisikan ke delegasi sebelah saya gitu, misalnya yang memang memerlukan hasil terjemahan itu gitu. Oke, itu ada 4 tipe kerjanya. Nanti saya akan buatkan video terpisah juga lebih detail bagaimana, karena I'm not an interpreter myself, pernah menjadi interpreter tapi bukan interpreter yang terakreditasi atau apa namanya, yang memang pekerjaannya itu bukan. Saya menjadi interpreter lebih ke liaison tadi, karena secara informal kadang bantu untuk di business meeting atau business gathering atau mungkin ada workshop gitu, saya bantu secara informal. Tapi belum pernah yang memang mengalami simultaneous dengan di dalam booth gitu, misalnya dalam suatu konferensi atau meeting besar atau menjadi konsekutif interpreter gitu, belum pernah yang dalam konteks meeting besar atau conference gitu. I'm not an interpreter, I'm a teacher, okay? Jadi di sini saya hanya berbagi sharing tipe-tipe interpreting yang mungkin bisa memberikan kalian tambahan informasi tentang interpreting dan tantangannya. Kita akan bahas lagi detail-detail yang lain tentang interpreting di video-video selanjutnya yang terkait dengan interpreting, okay? Sampai di sini dulu untuk video tipe-tipe interpreting yang bisa saya bagikan kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, silahkan diklik button like-nya. Like sebanyak-banyaknya kalau kalian suka, dan di-share biar teman-teman kalian, saudara, siapalah yang mungkin mau belajar tentang interpreting atau mungkin belajar bahasa Inggris, belajar linguistik, belajar sastra gitu kan, tahu channel ini dan kita bisa belajar bersama. Dan kolom komentar di bawah itu terbuka buat kalian untuk bisa memberikan masukan, pendapat, pertanyaan, segala macam, tulis di sana sebanyak-banyaknya. Saya pasti balas, meskipun mungkin agak lama, tapi saya pasti balas yang sesuai dengan konten dari ini ya. Kalau yang agak nyimpang-nyimpang itu pasti saya cuman like atau saya nggak balas sama sekali. Oke, karena tujuannya emang kita belajar di channel ini, oke? Thank you very much everyone. Itu saja. Oh ya, jangan lupa di subscribe juga untuk dapat update-update selanjutnya, dan kita biar tetap bisa berteman di channel belajar bersama teman-teman belajar ya, bisa jadi teman untuk belajar. Thank you very much everyone. Stay healthy for everyone, and I'll see you again in the next video. Bye.